Siap. Bisa. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, anak-anak. Pagi luar biasa. Terima kasih untuk semangatnya yang luar biasa. Selamat bertemu kembali. Selamat, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Mengawali pembelajaran kita hari ini, kita buka dengan doa. Satu orang pimpin doa. Ibu guru dan teman-teman sekalian, marilah siapkan hati kita untuk berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih. Dan selanjutnya saya akan mengecek kehadiran. Ketua kelas Ari, bagaimana ada yang tidak hadir hari ini? Ada di sekolah. Atas nama? Edu. Jawab ya. Edu. Baik, selanjutnya Ibu ada beberapa pertanyaan ya. Yang pertama, pernahkah kamu amati lingkungan sekitar kalian? Pernah. Nah, Ya. kira-kira antar komponen ekosistem terjadi hubungan timbal balik atau tidak? Ada. Ada. Jika ya, contohnya apa? Ada yang berikan jawaban? Chan? Misalnya manusia dengan Tuhan. Manusia memerlukan oksigen dari Tuhan dan Tuhan memerlukan karbon dioksida dari manusia. Terima kasih jawabannya. Anda? Hubungan kuku dan bunga. Bisa kuku menghisap madu pada bunga secara tidak langsung. Kupu-kupu tersebut membantu proses penyerupukan pada bunga. Terima kasih jawabannya. Ada lagi? Ya, cukup dua saja ya. Terus yang kedua, apakah setiap interaksi antar komponen biotik dalam suatu ekosistem selalu menguntungkan? Tidak. Jadi tidak selalu menguntungkan. Ada juga ya menguntungkan. Mungkin bisa memberikan satu contoh? Ya. Contohnya pohon benalu dan pohon alpukat. Pohon benalu mengambil makanan dari pohon alpukat, sedangkan pohon alpukat kekurangan makanan dan bisa mati. Jadi kerugian, iya. Jadi kerugian di kedua tumbuhan tersebut adalah benalu, adalah pohon alpukat, sedangkan keuntungannya di pohon benalu. Benalu karena benalu bisa saling antara kedua benalu. Kalau makanannya sudah diambil oleh benalu berarti nanti apa? Pohon alpukat ya mendapatkan kerugian. Ada lagi? Ada lagi? Mungkin ada lagi. Tidak ada. Oke baik. Topik pembelajaran kita hari ini adalah tentang interaksi antar komponen dalam ekosistem. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yang kalian capai hari ini ada 4. Mungkin ada yang bisa bantu ibu untuk membaca. Satu orang. Yanti silakan. Tujuan pembelajaran 1. Melalui tayangan video dan kajian literatur, peserta didik dapat menemukan bentuk interaksi antar komponen penyusun ekosistem dengan benar. 2. Melalui tayangan video, peserta didik dapat menganalisis dampak interaksi makhluk hidup dengan lingkungan dengan baik. 3. Melalui studi literatur dari berbagai sumber, peserta didik dapat menganalisis cara mengatasi dan mencegah terjadinya masalah ekosistem terkait adanya interaksi makhluk hidup dengan lingkungan secara tepat. 4. Melalui presentasi, peserta didik dapat mengkomunikasikan hasil penyelidikannya dengan rasa percaya diri dan benar. Selanjutnya, Ibu akan memberikan pretest untuk mengetahui kesiapan kalian menerima materi hari ini. Silakan siapkan pulpen sama kertas. Ada 3 pertanyaan. Bagaimana bisa lihat jelas? Oke,
Oke, silakan mulai kerja dari sekarang. Sudah selesai? Oke, silakan kumpul. Baik, selanjutnya Ibu akan menayangkan sebuah video. Silakan kamu menonton, menyimak video yang Ibu tayangkan. Banjir bandang disertai tanah longsor yang menyapu Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo. Setiap kelompok harus aktif karena ada penilaian. Jadi Ibu akan mengambil nilai keaktifan kalian. Baik, silakan bekerja mulai dari sekarang. Sekali lagi, jika ada kesulitan silakan bertanya dan semua harus aktif ya. Dan nanti Ibu akan mengambil nilai keaktifan kalian. Nah, untuk menjawab permasalahan yang kamu sudah rumuskan, silakan buka buku atau searching di Google untuk menjawab pertanyaan yang kamu sudah rumuskan. Yang disebabkan oleh ya, fungsi tentang ya. Terus kamu rumuskan dalam buku pertanyaan rumusan masalahnya apa ya? Kamu rumuskan setelah kamu menemukan masalahnya tadi lalu kamu rumuskan ya, rumuskan masalahnya itu ada langkah-langkahnya itu. Ya, buatlah rumusan masalahnya.
Baik, waktu diskusinya setelah selesai. Selanjutnya untuk presentasi. Siapa yang maju duluan untuk presentasikan hasil diskusinya? Kelompoknya Okto, baik. Mohon teman-teman yang lain jangan membelakangi teman-teman yang lagi presentasi. Silakan buka depan, jangan membelakangi mereka. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari Kementerian diskusikan. Sebelum masuk ke diskusi, kami ingin memperkenalkan nama kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Okto. Nama saya Pita. Nama saya Nama saya Rio. Dari video yang kami amati, kami berdiskusi. Setelah melihat video tersebut, kami dapat merumuskan masalahnya. Berikut rumusan. 1. Unit interaksi apa yang terjadi dalam video tersebut dan apa saja bentuk interaksi antar komponen dari ekosistem. 1. Simbiosis, mutualisme. Kedua organisme saling menguntungkan. Parasitisme, satu organisme diuntungkan, sedangkan yang lain merugi. Komensalisme, satu organisme diuntungkan tanpa memberikan dampak signifikan pada organisme lain. 2. Predasi, predator mangsa, hubungan antara pemangsa yang memburu dan memakan mangsa. 3. Kompetisi, interaksi persaingan, organisme bersaing untuk sumber daya seperti makanan, ruang atau pasangan. Apa dampak dari alih fungsi hutan dengan menanam sengon? Beberapa dampak dari alih fungsi hutan dengan menanam sengon dengan mencakup 1. Pengurangan keanekaragaman hayati. Pergantian hutan alami dengan tanaman monokultur seperti sengon dapat menyebabkan pengurangan keanekaragaman hayati karena tanaman tersebut tidak menyediakan lingkungan yang sesuai untuk berbagai spesies hewan dan tumbuhan. Suaranya lebih besar. Pengaruh ekosistem sungai. Alih fungsi hutan dapat mengaruhi ekosistem sungai di sekitarnya. Pohon sengon mungkin memiliki dampak pada kualitas air dan kelangsungan hidup organisme di air. Yang ketiga, bagaimana cara mengatasi masalah banjir dan tanah longsor yang disebabkan oleh alih fungsi lahan dengan menanam pohon sengon. Yang pertama, kawasan seareal itu tidak menanam pohon sengon saja, tapi dengan adanya seperti menanam pohon lain yaitu pohon durian, alpukat supaya tidak terjadi banjir dan tanah longsor. Yang kedua, dengan melakukan penanaman pohon dan melakukan reboisasi, tapi dari pembangunan liar dan penanaman pohon secara sungai. Yang ketiga, memperbanyak dan menyediakan lahan terbuka untuk membuat lahan hijau untuk penyerapan air. Yang keempat, menambah tutupan pohon pada lereng hulu dan di hulu sungai, khususnya pada lahan yang berada pada topografi yang sangat curam. Oke, baik, itu saja hasil presentasi dari kami. Dan pada kali ini saya dapat menyimpulkan bahwa dari video tersebut di daerah Kabupaten Probolinggo tersebut, hal yang menyebabkan terjadinya longsor dan banjir adalah pengalihfungsian hutan menjadi hutan sengon yang digunakan untuk pembuatan kertas dan kebutuhan manusia. Jadi baik, itu saja presentasi dari kami. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman lain, kami silakan.
Ada lanjutannya dari Jawab dulu sambil mereka menulis pertanyaan. Jadi parasitisme. Kami akan menjelaskan apa itu parasitisme. Kami akan menjelaskan contohnya saja. Dikarenakan tadi kami sudah menjelaskan pengertiannya. Pengertiannya dari parasitisme ialah satu organisme yang diuntungkan sedangkan yang lain merugi. Seperti contohnya tanaman bunga anggrek yang melekat pada pohon mangga. Seperti contohnya bunga anggrek yang melekat pada pohon mangga, yaitu bunga anggrek tersebut dia menyerap zat-zat yang ada di pohon mangga sehingga pohon mangga tersebut rugi, sedangkan dia untung dikarenakan dia hanya nebeng di pohon mangga tersebut. Apakah Mungkin ada yang mau menambahkan? Dari kelompok lain. Jadi parasitisme itu hubungan antara dua organisme atau dua makhluk hidup di mana salah satunya mendapat keuntungan, salah satunya mendapatkan kerugian. Dan mungkin tadi sudah di awal tadi kalian memberikan contoh misalnya penyalur dengan pohon advokat. Jadi penyalur menumpang pada pohon advokat. Benalu bisa cari makanan dari pohon advokat dan nanti lama kelamaan apa pohon advokat itu dapat kerugian karena apa makanannya diserap oleh benalu dan lama kelamaan apa pohon advokatnya mati. Jadi yang mendapat kerugian di situ adalah pohon advokat. Ada lagi pertanyaan? Ya. Baik, saya dari kelompok 3 yang bertanya kepada teman-teman kelompok 1. Jadi pertanyaannya, mengapa pohon sengon yang dibudidayakan oleh masyarakat bisa menyebabkan banjir? Diskusi dulu. coba ulang pertanyaan? Jadi pertanyaannya, mengapa pohon sengon yang dibudidayakan oleh masyarakat bisa menyebabkan banjir? Mengapa pohon sengon itu dari dibudidayakan oleh masyarakat setempat bisa menyebabkan banjir? Baik, saya akan menjawab. Dikarenakan masyarakat di Kabupaten Ponorogo itu mereka menebang, sedangkan mereka menanam pohon sengon tersebut. Dikarenakan pohon sengon itu masih kecil, sehingga terjadinya banjir. Gitu. Dikarenakan pohon sengonnya belum besar, sehingga terjadinya banjir. Dari kelompok lain ya. Dikarenakan apa ya? Kalau sengon itu apa akarnya tidak mampu mengikat ya. Jadi saya tambahkan bahwa pohon sengon akar dari pohon sengon tidak mampu mengikat air hujan. Jadi ketika ada hujan datang maka air hujan itu akan mengerus tanah dan terjadilah banjir. Sementara hutan itu pohon-pohon itu hutan itu justru bermanfaat mengikat air hujan sehingga tidak terjadi banjir. Baik, itu saja presentasi dari kami. Kami tutup dengan terima kasih. Baik, apakah merasa proses pemeriksaan masalah tadi, baik itu pada saat mengumpulkan data atau informasi mungkin ada hambatan atau kesulitan, mohon disampaikan supaya kita bisa sama-sama menentukan solusinya. Mungkin ada kesulitan saat kita mengumpulkan data atau informasi. Tidak ada. Benar? Tidak ada hambatan ya? Jaringan bagaimana tadi? Lancar? Bisa saat kamu mencari informasi di Google? Lancar. Oke, baik. Saya mau tambahkan sedikit.
tegas apa yang kami sudah diskusikan, apa yang kami sudah presentasikan berkaitan dengan materi yang kita pelajari hari ini, yaitu interaksi antar komponen dalam ekosistem. Jadi mengapa ada itu interaksi dalam komponen ekosistem? Karena apa? Makhluk hidup tidak bisa berdiri sendiri, dia sangat tergantung dengan makhluk hidup, dan oleh karena itu dia perlu ada interaksi dengan makhluk hidup yang lain. Nah, interaksi itu dia akan membentuk satu keseimbangan ekologis. Nah, apa saja interaksi antar komponen dalam ekosistem? Ada dua. Yang pertama tadi adalah interaksi antar komponen abiotik dengan biotik. Contohnya tadi adalah tumbuhan yang membutuhkan cahaya matahari dalam proses fotosintesis. Lalu interaksi yang kedua adalah komponen biotik dengan biotik, berarti sesama makhluk hidup. Ada pun interaksinya tadi ada simbiosis mutualisme, komensalisme, parasitisme, terus apa lagi tadi ada yang alelopati, netral, kompetisi, predasi. Ya, itu adalah bentuk interaksi antar komponen sesama komponen biotik, sesama makhluk hidup. Lalu dari pelajaran yang kamu dapat hari ini, apa saja kesimpulan yang kamu dapat dari materi yang dipelajari hari ini? Kita dapat mengetahui apa itu interaksi dan bentuk-bentuk dari interaksi. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Lagi yang membuat kesimpulan dari apa yang kamu sudah dapat hari ini. Mari. Kesimpulan yang saya dapat dalam pelajaran hari ini itu pentingnya mencegah alih fungsi hutan dapat menyebabkan banjir. Hutan berada dalam menyerap air hujan, mengurangi air permukaan dan mempertahankan keseimbangan ekosistem. Terima kasih. Tepuk tangan. Baik, mungkin ada yang mau tambahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya Ibu akan memberikan post test untuk mengetahui bagaimana kamu punya pemahaman terhadap materi yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi siapkan kertas dan poin. Jadi ada beberapa pertanyaan. Silakan baca beberapa pertanyaan itu. Nomor 1, nomor 2.
selanjutnya Ibu ada pertanyaan refleksi untuk kalian. Apakah pembelajaran hari ini membosankan? Iya. Menyenangkan? Ya. Apa menyenangkan? Anda bisa belajar tentang simbiosis. Menarik atau tidak? Menarik ya. Lalu yang kedua, apakah materi yang disampaikan pada saat diskusi atau saat presentasi tadi kamu paham tidak? Paham. Terus yang berikut, manfaat apa yang kamu peroleh dari materi yang kamu pelajari hari ini? Bisa belajar tentang Apa manfaat? kita dapat mengetahui tentang interaksi dan dari jenis-jenis interaksi. Bisa mengetahui interaksi antar komponen dalam ekosistem. Ada lagi? Mungkin ada yang mau tambahkan? Ada? Ya, bisa? Kita juga dapat mengetahui dampak dari keegoisan manusia. Kebiasaan manusia apa itu? Misalnya, kita sembarangan. Kita bisa mengetahui dampak penyebab hutan. Lalu Kita bisa mempraktekkan supaya tidak terjadi longsor, yaitu kita menanam atau melakukan reforestasi. melakukan realisasi atau penghijauan kembali. Bentar ya, sudah? Mencegah terjadinya apa? Banjir dan longsor. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Baik anak-anak, pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang rantai makanan. Baik, untuk pembelajaran hari ini sampai di sini dulu.